kita sudah di bab perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita flashback kembali bahwa kita telah mempelajari dan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara. Nah, hukum dasar atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini pun juga menjadi penting dalam struktur perundang-undangan negara Republik Indonesia. Kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini adalah tingkatannya sangat tinggi di atas undang-undang biasa. Undang-Undang Dasar 1945 ini sendiri itu merupakan dasar hukum dan juga sistem bernegara, aturan-aturan atau disebut dengan aturan-aturan bernegara. Oleh karena itu kita bahas di pembahasan yang lalu kita mengenal BPUPKI sebagai apa? Sebagai badan yang diberikan oleh Jepang kepada kita untuk merebut hati kita seolah-olah Jepang akan memerdekakan. Ternyata tidak. BPUPKI hanya menjadi umpan agar kita menerima Jepang untuk mereka bisa tinggal di Indonesia. Nah, pada saat semacam itu kemudian kita dijajah oleh Jepang. Nah, oleh karena itu BPUPKI ini pada saat sidang pertama dia membahas tentang Pancasila. BPUPKI sidang kedua membahas tentang beberapa hal ini. Pertama adalah sistem bernegara. Dibahas sistem bernegara. Kemudian hukum dasar, kemudian pertahanan negara. Jadi pada saat itu Soekarno sebagai pimpinan sidang BPUPKI kedua ini kemudian membentuk 3 panitia yang berkaitan tentang panitia sistem ekonomi. Yang kedua adalah hukum dasar dan ketiga adalah pertahanan negara. Panitia ini dalam sidang BPUPKI kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 ini bekerja keras menghasilkan beberapa tujuan daripada sidang BPUPKI kedua yang dilakukan pada tanggal 10 sampai 17 Juli. Nah, alhasil di sini kita tahu bahwa di situ dirumuskan dasar hukum. Dasar hukum kita pada saat itu ditetapkan secara bulat adalah atau disepakati secara bulat adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, melihat sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah semacam ini. Jadi tanggal 10 itu semuanya sudah berkumpul di tempat sidang BPUPKI kedua. Nah, pada saat itu tanggal 13 dimulai rapat-rapat perpanitia. Tanggal 13 Juli 1945 ini ditetapkan satu lambang negara. Kedua, ditetapkan bentuk negara. Bentuk negara kita adalah negara Republik Indonesia, bukan negara Islam. Kenapa bukan negara Islam? Karena pada saat itu pendiri bangsa kita sudah tahu kalau negara Indonesia ini negara Islam, niscaya akan terjadi mudah sekali untuk pecah belah karena susunan daripada masyarakat atau bangsa Indonesia ini tidak hanya orang Islam saja, meski orang Islamnya banyak. Nah, oleh karena itu disepakati bentuk negara adalah republik, bukan negara Islam. Kemudian tanggal 1945 bulan Juli itu ditetapkan laporan hasil sidang. Hasil sidang tanggal 17 dilaporkan tanggal 14 Juli. Kemudian tanggal 15 dilakukan sidang lagi yang mana tanggal 15 ini dirumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tanggal 16
disepakati secara bulat. Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi undang-undang atau konstitusi negara Republik Indonesia. Itu begitu. Jadi runtutannya dalam sidang DPUPKI kedua ini pertama dibahas tentang apa? Lambang negara, kemudian bentuk negara. Setelah itu dilaporkan dalam sidang, ya, apa hasil daripada sidang pada saat tanggal 13. Kemudian tanggal 15 dirumuskanlah Undang-Undang Dasar 1945. 1945, kemudian di tanggal 16 disepakati bahwa negara kita menganut atau memiliki konstitusi yang disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, di situ dirumuskan dan disepakati ada 42 pasal, di mana 5 pasalnya merupakan pasal peraturan peralihan. Itu begitu pada saat itu. Nah, sehingga pada saat disahkan, jadi kalau tanggal 16 ini disepakati Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi, tanggal 18 Agustus dan tanggal 16 Juli disepakati apa? Disepakati undang-undang sebagai dasar negara atau hukum dasar negara. Tanggal 18 Agustus Undang-Undang Dasar 1945 itu disahkan menjadi apa? Hukum dasar negara atau konstitusi negara Republik Indonesia. Jadi pas tanggal 16 ini belum disahkan, cuma disepakati. Begitu juga ini tentang lambang negara ini juga disepakati, belum disahkan. Disahkannya kapan? Tanggal 18 Agustus setelah kemerdekaan. Nah, setelah itu apa saja sih isi daripada Undang-Undang Dasar 1945 ini? Isinya satu adalah pembukaan. Nah, kita sering baca itu ketika saat kapan? Upacara. Kalian baca itu dan mungkin kalian hafal. Di dalam pembukaan itu tentunya mengandung isi dan tujuan daripada kemerdekaan negara Republik Indonesia. Satu dari bentuk negara, kemudian tujuan negara. Yang kita tahu bahwa tujuan negara itu tertuang di dalam apa? Alinea keempat, yang mana mensejahterakan, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya. Itu isinya itu pembukaan. Kemudian ada batang tubuh. Batang tubuh ini berupa pasal-pasal ya, dan bab yang ada di dan bab yang mengandung pasal-pasal. Itu batang tubuh. Kemudian ada di sana juga penjelasan dari batang tubuh itu sendiri. Sehingga di tanggal berapa tadi? 18 itu. Di tanggal 18 itu ditetapkan 3 hal juga. Kita tuliskan. Di tanggal 18 Agustus 1945 itu ditetapkan satu presiden dan wakil presiden. Siapa presiden kita? Soekarno. Jangan Supomo itu kan yang merancang Pancasila. Soekarno dan Pak siapa? Pak Hatta. Pak Soekarno sebagai presiden, Pak Hatta sebagai wakil presiden. Itu ditetapkan pada kapan? 18 Agustus 1945. Selain itu juga lambang negara. Kemudian apa lagi? Bendera merah putih itu. Dan selanjutnya adalah berkaitan tentang lembaga negara yang disebut dengan apa? Komite Nasional Indonesia Pusat. Komite
nasional Indonesia Pusat. Inilah yang kemudian disepakati atau disahkan di dalam tanggal 18 Agustus 1945 yang pada saat itu BPUPKI sudah berubah menjadi PPKI. Jadi PPKI itu juga melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama, kemudian sidang kedua. Sidang kedua dilakukan tanggal 18 Agustus 1945. Sementara BPUPKI juga memiliki 2 sidang. Sidang pertama merumuskan merumuskan Pancasila. Sidang kedua merumuskan 3 hal tadi. Pertama, sistem ekonomi. Yang kedua, dasar hukum atau hukum dasar. Kemudian yang ketiga, peta. Itu begitu. Ada pertanyaan?